Bermula pada tanggal 10 Juli tahun 1940 di sebuah kota kecil bernama Castello, di mana pada hari ini adalah gerilya perang Italia Part 2. Seorang pemuda puber bernama Renato yang baru mengenal kenikmatan duniawi mendapat hadiah sepeda baru dari ayahnya. Renato tampak sangat senang dengan mendapatkan sepeda baru itu, karena hanya dengan sepeda baru itu ia kini dapat bergabung dengan geng sepeda pada masanya. Hingga melintaslah tokoh utama kita bernama Malena. Bocil-bocil pun memandangi setiap langkah Malena seolah-olah menggerayangi. Bocil-bocil ini dengan bersusah payah terus mengikutinya kemanapun wanita itu pergi, walaupun dengan tengah mereka terlihat sangat puas memandangi wanita premium stok terakhir tersebut. Inilah Malena, wanita tercantik di kota kecil Castello. Setelah kejadian itu Renato jadi gelisah selalu memikirkan Malena. Ia rela bolos sekolah agar bisa pergi ke halaman rumah Malena untuk melihat momen yang diimpikannya. Bahwa Renato juga mencuri celana ayahnya agar ia terlihat lebih dewasa untuk Malena. Karena di Italia kalau seorang lelaki masih menggunakan celana pendek itu masih dianggap bocil alias bocah kecil ya. Dan hanya dengan menggunakan celana panjang seorang pria di sana bisa dianggap sudah dewasa. Ayah Renato yang mengetahui kabar dari tingkah laku anaknya terlihat sangat marah dan memarahi habis-habisan Renato. Lei si faccia pestare come un miserabile dai suoi collatori, anche se ai miei tempi ero io a rompergli i pantaloni di suo pace e li conduca dal sarto. Ma io mi vergogno per dare i pantaloni corti. Namun Renato yang sedang terbuai dan tak memperdulikan hal itu. Dan kini ia juga mempunyai kebiasaan baru, yaitu pergi untuk mengintip Malena. Siang malam hanya Malena dan Malena. Hingga ada satu momen Renato melihat Malena yang sedang berdansa sembari memeluk sebuah foto. Menurut informasi yang saya dengar, Malena adalah istri dari seorang pria militer, namun suaminya sedang ditugaskan untuk perang gerilya dan oleh karena itu ia merasa sangat kesepian. Dan anyau. Keesokan harinya Renato pun pergi ke toko piringan musik dan mencari lagu yang sama persis dengan lagu favorit Malena. Buat apa coba ya? Ya buat bahan pelengkapnya untuk melepas penat anjay. Dengan memandangi foto-foto Malena dan diiringi lagu tersebut hingga membuat kasurnya berdenyut dengan kencang. Kembali ke Malena dengan kecantikannya membuatnya selalu menjadi pusat perhatian dari bapak-bapak yang terobsesi memperkosanya sampai ibu-ibu kompleks yang sering membicarakan Malena takut suaminya tergoda dengan wanita premium stok terakhir tersebut. Renato yang terus mengikuti Malena kemanapun ia pergi memikirkan kalau Malena ini bukan wanita yang baik-baik saat ia pergi ke sebuah rumah menemui omong. Nampak di sini hati Renato begitu hancur, dan keesokan harinya ia mengetahui fakta yang mengejutkan bahwa ternyata om yang sering disamperin oleh Malena tersebut adalah ayah Malena yang tak lain guru bahasa Inggris Renato dan kawan-kawan.
Dengan itu Renato yakin bahwa Malena adalah wanita yang baik. Hingga di suatu hari yang cerah, pusat pemerintah memberitakan bahwa salah satu anggotanya yang bertugas mati dalam medan perang. Yang tak lain adalah suami dari Malena. Bukannya berduka, bapak-bapak di sana terlihat begitu bersemangat karena adanya janda baru yang semlehoi. Renato yang penasaran pun pergi ke rumah Malena, namun nampak sepi tak berpenghuni. Dan saat Renato pergi ke rumah ayah Malena, ia melihat wanita premium stok terakhir itu sangat bersedih karena ataupun memberanikan diri untuk mendekat dan mengingatkan Malena agar mau menegurnya sedikit. Itu hanya halusinasi. Setelah kematian suami Malena, Renato lebih protektif kepada semua orang. Ia tak segan-segan meludahi minuman pria yang sedang membicarakan Malena, bahkan mengencingi tas ibu-ibu kompleks yang sedang menggosip tentang wanita idamannya tersebut. Tak sampai di sana, Renato juga pergi ke gereja untuk memohon sebuah doa agar Tuhan yang dipercayainya mau menjaga Malena untuk Renato kecil agar tumbuh dewasa. Namun hari terus berlalu seperti biasa. Renato terus mengawasi gerak-gerik Malena dan kini ia melihat decang cuter yang menggantung begitu menggoda. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Renato pun segera mengambil salah satunya dan bersemangat membawanya pulang untuk dijadiin bahan. Dengan senangnya, Renato lebih prepare kali ini. Ia menyempatkan untuk melumasi ranjangnya yang karatan agar senyap tanpa suara dan percolian tak ada yang mengganggunya. Anak entit. Dan malam panjang pun berakhir. Terlihat ayah Renato yang hendak membangunkan, dan betapa soknya pria parubaya tersebut melihat anaknya tidur dengan lingerie hitam di kelapanya dan raut wajah yang begitu puas. Atas kejadian itu, keluarga Renato pagi di bertengkar hebat. Ibunya sibuk membakar bahan koli itu, sementara sang ayah sibuk menghajar remaja kecil yang baru mengenal dunia dewasa tersebut. Anjay. Tak sampai di sana, ayah Renato juga mengurungnya di kamar dan melarangnya untuk bicara dengan saudari-saudarinya. Ibu Renato terlihat mulai cemas karena anaknya tak mau makan, tak mau minum, tak mau mandi, tak mau apa-apa. Kemudian ayah Renato melihat semua celana anak lanangnya bolong. Ternyata Renato sengaja membolongi celana agar bisa kolai sambil ngeliatin Malena itu. Ayah Renato pun memanggil dokter untuk memeriksa keadaan Renato setelah beberapa hari tak makan. Dan dokter itu mengatakan bahwa Renato sehat walafiat, hanya kurang menghirup udara segar saja. Itu aslinya dia tuh kangen sama Malena. Renato yang telah dibebaskan pun terlihat sangat bahagia dan kembali menjalani rutinitasnya. Namun setelah beberapa hari ia kehilangan info, semua nampak berubah. Banyak sekali pejabat-pejabat ladusing yang merebut Malena dengan saingan-saingan beratnya. Itu tentu saja membuat Renato pesimis dan sudahlah kena mental, ya kan? Terlihat seorang aparat yang bertamu ke rumah Malena. Melihat adegan itu membuat Renato sangat cemburu. Hingga saat apa keluar dari rumah Malena, datanglah seorang dokter gigi yang memarahi aparat itu atas kelancangannya bertamu ke rumah Malena, dan akhirnya lagi istri dokter gigi itu juga ikut ke sana untuk memarahi suaminya, dan pertempuran pun tak bisa terhindarkan lagi. Sementara itu Renato hanya menikmati pertunjukan membangungkan tersebut. Atas kejadian malam itu, ibu-ibu kompleks semakin geram dengan Malena dan menuduhnya sebagai pelakor. Bahkan istri dari dokter gigi juga membuat laporan ke ladusing setempat, yang tentunya laporan ke ladusing membuat Malena harus terjerat hukum atas tuduhannya tersebut, namun dengan didampingi pengacara Sakne. Malena menghadiri persidangan itu hingga akhirnya masalah Malena selesai dari persidangan. Ujian sebenarnya tidak harus sidang juga sih.
Ya malam pun tiba, nampak pengacara itu yang berdansa dan berusaha melecehkan Malena atas imbalan jasanya tadi siang di persidangan. Pak pengacara ini tidak mau minta apa-apa, cuman minta ya itunya ya. Awalnya tentu saja Malena menolak dan memberikan sejumlah uang kepadanya, namun pria tua itu menolak dan lebih memilih mengiklik Melina secara paksa. Bajingan enggak tuh. Renato yang menyaksikan hal itu sangat panas hingga membuatnya terjatuh dari tempatnya selama ini bersandar. Di pagi yang cerah dengan tangan diperban akibat dari jatuh semalam, Renato pergi ke gereja untuk meluapkan emosinya tersebut. Hari terus berlalu, terlihat Renato yang terus mengawasi Malena dari kejauhan. Nampak pengacara itu semakin dekat dengan Malena dan tentu saja hal itu membuat Renato sedikit putus asa. Hari-hari Renato di sini terlihat semakin kacau. Jam pelajaran ia disuruh mengerjakan tugas biologinya, namun yang tertulis malah puisi indah buat Malena. Bahkan Renato membayangkan Malena sebagai wali kelasnya dan mengajaknya untuk menikah. Dengan kejadian itu tentu saja membuat Renato sulit menata hidupnya, dan singkat cerita terlihat Malena yang pergi ke sebuah tempat menemui seseorang pedagang sayur. Dengan kematian suaminya ia menjadi terhimpit ekonomi, bahkan untuk makan pun susah saat ini, dan mau tak mau ia meminta bantuan kepada orang-orang yang tertarik dengan kemolekan tubuhnya tersebut. Hanya untuk mendapatkan segenggam roti, hingga tiba-tiba pesawat sekutu kembali menyerang kota Kastilo ini. Semua warga panik menyelamatkan dirinya masing-masing. Hingga saat penyerangan itu selesai, para warga menemukan ayah Malena telah tewas dalam kejadian mengerikan tersebut. Lagi dan lagi Malena harus menghadapi kenyataan yang begitu berat untuknya. Bocah-bocah dajal lagi bela sungkawa malah sibuk mandangin durian montong Malena. Para warga turut bersedih atas hal itu, terlebih para pria hidung belang yang membisikkan bahwa siap menjamin kehidupan Malena. Setelah kejadian-kejadian yang menimpa Malena, kini ia menjadi wanita barbar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Renato yang melihat hal itu menangis. Wanita yang dikaguminya kini menjadi mbak-mbak open bo hanya untuk mendapatkan segenggam roti. Jadi zaman perang gak bisa dibayar uang ya? Palingan dibayar dengan makanan, atau yang paling mahal dikasih perhiasan atau koin emas. Malena juga terang-terangan menawarkan kepuasan sana-sini, bahkan sama tentara Jerman atau musuh suaminya. Sontak hal itu menjadi perbincangan hangat buat warga di sana dan Renato yang selalu membayangkan Malena. Akibat kepikiran, Renato ngedrop dan pingsan. Ibu Renato pun membawanya ke tabib dan diklaim bahwa Renato kerasukan setan iblis gaib dari pasukan Jerman. Mereka pun menjalankan sebuah ritual untuk penyembuhan Renato, namun tidak dengan sang ayah. Ia begitu paham apa yang sedang dialami oleh anaknya tersebut, sehingga ia harus mewujudkan apa yang diinginkan supaya anaknya bisa sembuh dan hidup normal seperti biasa. Dan ini gila sih menurut saya, kapan gitu punya bapak kayak gitu ya? Renato dengan percaya dirinya membawa Renato ke sebuah hotel di mana banyak sekali tersaji semangka premium untuk melepas segel bocil tersebut biar nggak pakai tangan terus. Anjay, haduh, gimana jelasinnya? Ya udah tonton aja lah. Singkat cerita, perang telah berakhir. Terlihat para warga bersukacita menyambut kemerdekaan ini, namun tidak dengan Malena. Bisa dikatakan ini hari terburuk untuknya. Ibu-ibu kompleks yang sudah geram dengan Malena meluapkan emosinya. Hari ini khusus kaum Hawa, kaum Adam gak boleh ikut campur. Kali ini ibu-ibu kompleks itu menghajar dan melecehkan Malena habis-habisan di depan umum, bahkan mungkin di tengah-tengah kota.
Tak hanya sampai di sana, ibu-ibu kompleks itu membotakan rambut Malena dan menyuruhnya pergi dari kota Castello tercinta dengan semangka yang legenda. Kepergian Malena tentu saja membuat Renato sangat bersedih, bahkan Renato juga membuang kaset yang selalu mengiringi percoliannya. Hingga beberapa minggu berlalu terlihat pria tanpa lengan datang ke kota Castello. Semua warga heran di sana, pria ini tak lain dan tak bukan adalah suami Malena yang dikabarkan telah meninggal. Ia kembali untuk menemui istri tercinta, namun sayang saat ia kembali Malena telah pergi dan rumahnya. Dan Malena telah di penampungan gelandang, alias korban perang. Suami Malena pun pergi ke pusat pemerintahan dan menceritakan hal yang menimpanya. Ia kehilangan lengannya dalam pertempuran dan ditahan di India. Ia juga menderita penyakit malaria di sana hingga ia harus bertahan hidup bertahun-tahun di sana. Renato yang terus mengikuti suami Malena, sebenarnya ingin mengatakan hal sesuatu kalau istrinya udah pergi. Namun ia lagi-lagi enggak berani berbicara. Empat mata seperti itu keluar warna dan hanya terdiam dari kejauhan memandangi Nino. Renato yang iba atas nasib Nino. Dia berjuang demi negara tapi istrinya harus kelaparan dan menjual dirinya. Hingga saat malam tiba, Nino yang sedang merenung di tengah para gelandangan yang menempati rumahnya pun mendapat sebuah surat yang memberitahukan tentang Malena dan keberadaannya sekarang. Tak lain surat itu adalah surat dari Renato. Nino pun bergegas menyusul wanita tercintanya tersebut dan membawanya kembali ke Castello. Melihat kedatangan mereka membuat para warga terdiam, tak dapat berkata apa-apa. Ini adalah berkat Renato, dan Malena telah mendapat kehormatannya kembali. Bahkan kini para warga sangat baik kepadanya. Dia ialah pahlawan gitu loh. Ya iyalah, secara kalau gak ada veteran siapa yang memerdekakan kamu? Makanya ibu-ibu komplek ya, khususnya sosialita ini, Bu, tolong dandan yang cantik kayak Malena ya. Biar bapak-bapak itu enggak tertarik sama mbak-mbak lainnya seperti Malena. Dan film diakhiri dengan ucapan semoga bahagia dari Renato untuk Malena. Seiring dengan itu Renato kecil menjauh pergi dari kehidupan wanita yang selalu menjadi imajinasinya tersebut. Dan film pun selesai. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe channel ini ya biar bisa cepat cuan. Dan saya selalu mendoakan kalian semua agar selalu diberikan kesehatan sekeluarga, amin.